Rumah dengan luasan 8x15 yang kemarin pernah kita bahas sebelumnya, yang masih dalam posisi struktur, bata merah dan sebagainya, sekarang progresnya udah 80%. Penasaran seperti apa? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Serenity yang luar biasa. Terima kasih buat subscriber kita, semakin hari semakin bertambah. Dan terima kasih komen-komennya yang sudah membangun Serenity untuk jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan pastinya terima kasih kepada semua pihak yang sudah percaya dengan Serenity, dari jasa desainnya ataupun kontraktor pembangunannya. Karena kita selalu percaya, kita akan selalu maksimalkan apa yang kita upayakan, dari konsep desain sampai yang paling kita tunggu-tunggu adalah review project seperti yang ada di belakang saya. Jadi satu lantai, tapi luas bangunannya itu 8 x 15 meter persegi, full bangunan. Dan di rumah ini banyak keunikannya. Apa itu keunikannya? Salah satu kisi-kisinya adalah di rumah ini itu rumah yang kita udah bangun, di dalamnya itu ada rumah lagi, Pak. Jadi ada kubus, di dalamnya tuh ada kubus lagi. Jadi banyak sekali hal unik, dan yang paling utama adalah rumah ini memiliki semua koneksi yang saling terhubung. Jadi benar-benar luar biasa. Jangan skip video ini karena akan kita bahas tuntas meskipun dalam progres 80%. Let's go. Di sini adalah area carport yang lebarnya sudah kita ukur tadi kurang lebih di hampir 5 meter ya, 490, dan ini cukup untuk menampung 2 kendaraan MPV atau mobil LCGC ya, mobil kecil. Ini cukup buat 2 motor. Di belakang kameramen saya itu bisa dipakai untuk 2 motor. Jadi semuanya udah disiapin, baik kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Selanjutnya di belakang sini teman-teman bisa lihat langsung lagi ada pengerjaan bagian fasad yang secara all-nya ini adalah ACC dari klien. Jadi tugasnya Serenity itu yang pertama mengkonsepkan rumah sesuai dengan keinginan owner ya. Tapi finalnya itu adalah semuanya itu ACC by owner. Dan rumah ini sangat luar biasa karena owner kita memiliki selera yang unik dan seleranya itu berbeda dari yang umumnya. Tim Serenity agak lumayan lama untuk diskusinya sehingga sampailah ke titik yang saat ini kita bisa lihat bersama sebuah konsep rumah modern yang sangat keren banget. Di sini bagian depan teman-teman bisa lihat ada mainan batu alam ya, kita finishing, kita kasih kita frame, nanti warnanya akan kita bedain, dan dominan warna di rumah ini semuanya warna putih ya. Terus ada topian di sini, topian dan finishing untuk PVC-nya warna putih juga, hampir ke krem ya. Tapi putih ini pure semuanya akan menjadi warna putih. Biasanya kalau di Serenity kan identiknya warna motif kayu Pak ya. Tapi di sini requestan dari ownernya memakai warna putih, jadi semuanya permintaan by owner. Selanjutnya adalah nih, di sini ada akses samping. Pintu kedua, yang ini adalah semuanya bagian untuk lorong koneksi ke kamar utama. Kamar 1, kamar 2, gudang, dapur. Jadi bisa mengakses semua kebutuhan 4 hal ini dari koridor ini. Jadi kalau misalnya malam hari, nggak harus buka pintu utama, bisa dari akses pintu kedua ini. Penasaran pasti ya, nanti kita bahas sampai ke dalam. Kok bisa sih akses ini bisa ngoneksi ke kamar? Ini adalah bagian teras di depan. Jadi kalau untuk tamu, jadi nggak perlu masuk ke dalam, cukup di sini aja. Cukup lah ya, dan finishnya sama, PVC-nya pakai warna putih juga. Di sini disiapin buat duduk-dudukannya, tempat dudukannya. Nah ini biasanya kalau dari kami, tempat dudukannya itu di pojok sini. Ngadep ke sini Pak ya, biar nggak ganggu space-nya. Tapi karena requestan by owner, ya kita ikutin konsepnya sesuai dengan keinginan owner. Nah enaknya di Serenity, kita selalu komunikasi 2 arah. Yang paling utama adalah selera owner atau keinginan owner itu menjadi prioritas. Oke, pintu kita nanti pakai yang 2 daun 150 dengan tinggi 210. Masuk. Oke, let's go. Nah, biasanya kan kalau kita di teras Pak ya, teras depan teras sama living room itu selalu warna keramiknya atau granit itu berbeda. Nah, tapi di sini lagi-lagi requestan dari owner kita semuanya full memakai warna white Carrara dengan ukuran 60-60, ini granit semua. Jadi di teras bukan keramiknya, ini granit juga. Pokoknya keren, rumah ini keren banget. Oke, kita sampai di dalam untuk ngebahas apa aja sih dengan kondisi baru belum 100%, tapi kita bisa bahas. Kok repot banget sih menurut kacamata aja. Oke, saya ambil dulu alat bantu saya. Oke.
Saya siapin. Nah, sebelumnya saya bahas rumah ini. Yang pertama adalah disiapkan sebenarnya rumah tumbuh ini, Pak. Ini konsepnya buat rumah tumbuh. Bedanya adalah rumah ini belum diplat dak. Hanya semua strukturnya sudah cakar ayam. Terus ring balok atasnya juga semuanya udah sesuai ukurannya untuk 2 lantai. Itu. Jadi spesialnya di rumah ini nggak cuma 1 lantai dengan lebar 8-15 tadi, tapi rumah ini semuanya sudah disiapkan cakar ayam. Makanya kalau teman-teman punya keinginan untuk membangun rumah, kalau ingin 2 lantai dari awal disiapin semuanya harus udah pakai cakar ayam. Jadi nggak lagi bongkar-bongkar sudut-sudutannya, nanti rusak keramik-keramiknya. Kalau seperti ini tinggal buka atap, gelar, cor, selesai. Oke, kita bahas ya. Untuk membuktikan kalau memang rumah ini itu sudah cakar ayam, kita mau cek ukuran kolomnya. Kolom-kolom biasanya di sudut ya, di sudut. Nah, kalau ini sih enggak sih, ini kolom praktis, ini 20. Ini kolom-kolom tengah aja sih ya. Tapi sebenarnya di sudut-sudut itu sudah ukurannya besar. Dan nih Pak, kalau nggak percaya nih, ukuran apa namanya? Tebal-tebal ya dindingnya. Nih, setebal 20. Biasanya kan kalau hebel itu kan hebel 10 ya, paling jadinya 15. Biasa segini doang. Normalnya itu 15 ya. Jadinya 15, 17. Nah, ini jadinya 20. Kenapa? Karena memang kolomnya besar dan akhirnya si owner itu menginginkan tidak ada lekukan antara tiang sama dinding. Jadi biar rata, akhirnya ya plasternya tebal. Makanya secara biaya itu berbeda. Oke. Dan lantai pakai 60-60 ya, masih sama White Carrara. Plafon pakai full gypsum. Kombinasinya di sini dapurnya unik ya. Jadi ada dapur bersih yang disiapkan panjang. Motifnya sama karena kan selera owner kita memang semuanya hanya putih saja. Biasanya kan kombinasinya hitam putih ya antara meja dan dindingnya. Tapi di sini pakainya full putih. Terus di sini ada mini kitchen island lah ya. Biasanya ada kitchen island agak lumayan besar segini. Tapi ini ukurannya cuma sekitar 120 ya. Ya, 120. Jadi tanpa ada sekatan. Ini konsepnya kalau biasanya minibar. Nah, tapi ini karena di tengah, kita nyebutnya ya kitchen island. Sebelah kanan saya, nah di rumah ini banyak banget sih. Banyak banget uniknya. Makanya penasaran sebelah kanan tuh ada apa lagi ya? Kita lihat. Di sini ada area basah. Jadi di sini area basah, tempat wudhu. Di sini buat ini nanti buat rak-rakan sepatu di sini. Dan di ujung sana itu ada musola. Musola tapi cukupnya hanya untuk maksimal 2 orang lah ya. Tapi kalau dewasa 1 orang sih. Kalau untuk tinggi di atas 170 1 orang sih itu. Jadi disiapin musola di bagian samping sini. Keren sih. Unik-unik sih. Makanya saya bilang tadi di awal di dalam rumah ada rumah lagi. Bayangin dinding luar udah kita bangun seluas setinggi dinding utama. Terus di sini ada dinding lagi kan. Jadi boros dong Pak itu Pak secara biaya bener karena konsepnya itu ngikutin keinginan owner ya kita nyesuaiin semuanya. Kita bahas kamar utama di lantai 1, tapi itu cuma 1 lantai Pak ya, bukan 2 lantai. Oke, ini kamarnya lagi ada pengerjaan jadi agak lumayan berisik ya. Nah yang unik adalah nih ini pintu ya, ini pintu dari living room. Saya mundur, ini pintu untuk ke akses koridor tadi loh yang dari samping. Jadi pintunya tuh ada 2. Jadi ketika ada kesibukan itu nggak ganggu dari yang living room. Jadi memang konsepnya berbeda dari yang lain. Ada jendela juga di sini. Jadi benar-benar konsep rumah ini berbeda dari yang lain. Dan ini kamar mandi. Jadi kamar utama ada kamar mandi yang ukurannya besar kok. Nah, yang kemarin penasaran ya, Kak, kalau mau buat kamar mandi kayak hotel itu, standar hotel kayak gimana sih, Kak? Bagusnya ini nih. Yuk, kamera masuk deh. Yang pertama, teman-teman bisa langsung lihat. Tentukan untuk warna granitnya itu, ambil yang aman aja, warna putih white carrara seperti ini. Ambil ukuran yang 60-60, kalau bisa 60-120. Karena semakin besar ukuran granitnya, semakin mewah pasti jadinya. Terus jangan lupa ada kombinasi ya. Kombinasinya adalah biasa shower yang harganya premium. Jadi standar kayak hotel. Keren pasti. Nah, di sini nanti ada wastafel. Jadi permintaan khusus dari owner, di sini ada wastafel yang disiapin, pipanya udah disiapin ya. Jadi udah nggak bingung lagi nanti, tinggal siapin lagi aja. Oke, selanjutnya di sini kamar kedua. Nih, lagi-lagi kamar kedua, ini pintu utama kamar.
Untuk ke living room. Untuk ke ruang keluarga benar, living room. Nah ini teman-teman kita lagi ngerjain. Di sini ada akses pintu buat ke koridor yang samping tadi loh, dan ada jendela juga. Jadi benar-benar privacy banget, nggak ganggu lah kalau ada tamu. Udah dari pintu samping aja udah bisa ke kamar utama. Ke kamar kalian. Keren kan? Tambahan penting nih. Nah kalau di Serenity itu selalu kita siapin buat pipa. Jadi kalau mau pasang AC, semuanya udah kita siapin ya. Dari kabelnya kita akan siapin. Ini buat pembuangan airnya. Terus ini buat kabel kuningan pipa itu loh Pak. Ya, kuningan pipanya untuk keluar langsung kita siapin. Jadi bener-bener kita udah siapin dan owner nggak perlu bobok-bobok lagi. Jadi rumahnya rapi. Keren kan? Dan di sebelah kiri saya, nah ini ada kamar mandi kotor. Jadi kalau kata kameramen saya kamar mandi kotor, bukan. Ini kamar mandi utama sih. Jadi ini bisa untuk tamu, bisa untuk kebutuhan di semua ruangan sih. Karena kalau yang tadi kan untuk kamar saja. Nah ini kamar mandi untuk umumnya ya sama sih, full granit semua. Makanya nggak lumayan mahal Pak. Kalau granit semua kayak ini mahal kamar mandinya. Dan sebelah kirinya, nah ini baru dapur kotor nih, dapur yang ada kompornya. Jadi kalau masak-masak semuanya urusannya di sini semua. Oke ya, dan karena konsepnya ini outdoor. Nah, jadi bedanya tuh nanti di sini ada pintu dan di sini. Jadi kalau misalnya masak agak semi outdoor begini tuh nggak panas. Lebih nyaman sih yang masak di sini ya daripada di sana tadi ya. Jadi di sana hanya untuk penyajian makan aja, di sini untuk masaknya. Nah, ketinggalan tadi sebenarnya ada roster sebelah kiri kameramen saya. Nah, ini bisa ada atau bisa nggak ada sih. Tapi kalau ada kan jadi lebih cantik aja ya. Dan tujuan roster itu benar-benar untuk sekatan dan hiasan aja sih. Terus di sini ada kontrol untuk air, mesin air. Menternya enak nih, karena dia di outdoor. Jadi biar nggak kalau dia di dalam kan susah ya. Kalau nanti bongkar keramik. Nah, kalau di sini dia khusus ruangannya disiapin di sini, tinggal nanti ditutup aja dari atas. Biar dia gak kehujanan. Selanjutnya di sini ada apa aja? Di atas kita ini udah area outdoor ya. Jadi belakang ini sirkulasinya sehat sekali, sirkulasinya benar-benar bisa maksimal karena memang konsepnya outdoor. Di atas kita buka semuanya, tapi di sini ada gudang nih. Ini kita siapin gudang dengan ukuran 70 ya, ukuran 70 secara 1 meter kali ya. Jadi kalau gudang tuh nggak terlalu besar-besar aja, yang penting dirawat. Karena biasanya kalau gudang itu kan untuk alat-alat second ya. Jadi kayak teman-teman yang suka ngumpulin barang-barang bekas, saran kita jangan dikumpul-kumpulin di tempat kayak gini. Nanti lama-lama nggak kepake dan rusak juga sih ya. Nah, yang unik lagi adalah yang saya bilang tadi, semua jadi dari lorong samping, dari pintu kedua tadi itu semua akses itu bisa terkoneksi. Yang pertama kamar 2 tadi, terus area belakang, terus ke living room. Semua dari sini. Ada koridor dengan lebar 50. Jadi kalau untuk seukuran kameramen saya ini dia harus miring. Tapi saya juga miring sih ya. Oke ya. Enggak apa sih karena sifatnya hanya untuk darurat sih ya. Jadi bukan jadi hal yang utama, tapi tetap ada ya nggak masalah sih ya. Yuk kita ke samping. Nah, ini koridor. Nah, kalau koridornya sih masih besar ya. 90. Masih aman di sini koridornya. Yang tadi bisa koneksi ke kamar 1, kamar 2 bisa terkoneksi dari samping. Nih, saya ulangi lagi. Makanya rumah ini luar biasa nih. Dindingnya full bangunan. Jadi di dalam bangunan ada bangunan ini. Keren rumahnya. Dan ini loh, walaupun gudang tetap diperhatiin ada jendela loh. Jadi aman lah pokoknya. Oke, jangan ganggu pekerja. Kita lagi nge-review ke depan lagi ya. Thank you. Mang, mari Mang. Ya. Itu dia guys. Jadi koneksi pintunya memang bisa terhubung ke mana aja. Makanya kemarin Pak Luki sempat menamakan konsep rumah ini konsep rumah universal. Jadi terhubung ke mana aja. Yuk ke depan. Seperti apa? Keren banget kan pastinya. Udah closing ya. Oke, itu dia review kita hari ini di rumah 8x15 dengan konsep modern. Ini baru 80%. Nanti ketika sudah 100% kita akan serah terimakan dan kita akan review secara all. Pasti penasaran kan jadinya seperti apa? Makanya teman-teman pantengin dan subscribe channelnya YouTube Rumah.Serenity dan Instagram kita yang lain ya, Instagram Rumah.Serenity dan Serenity Kontraktor.
Oke, untuk hari ini terima kasih buat semuanya. Kita sambung lagi untuk video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.